Nah, pertanyaan saya, dapat royalti nggak Mas atas penggunaan desain ini Mas? Iya, tadi yang saya sampaikan gitu. Disiarkan dari kantor Wali Kota Jakarta Pusat. Inilah dia, J Podcast. Podcastnya Jakarta Pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sohib Jakpus, kita jumpa lagi di J Podcast, podcastnya Jakarta Pusat. Hari ini tanggal 29 November 2022, kita memperingati Hari Korpri. Makanya nih, kita hari ini pakai seragam Korpri. Dan kali ini kita kedatangan tamu istimewa, yaitu yang mendesain seragam Korpri ini. Kita kenalan dengan narasumber kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas warahmatullahi Bayu. wabarakatuh. Iya, Mas Adam, apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat, Gimana Mas Bayu? Ya, alhamdulillah sehat sih. Sehat, iya. Sohib Jakpus, bersama saya sudah hadir Dr. Bayu Andalas ST MBA. Saya perkenalkan sekilas, beliau ini ASN DKI nih, teman saya. Udah lama kita kenal ya Mas Bayu ya. Udah lama ya, dari zaman dulu ya, kita berapa kali ketemu pas. Betul, Mas Bayu sekarang tugas di... kita tanya langsung aja deh, mungkin Mas Bayu bisa menceritakan perkenalan Mas Bayu sendiri. Silakan Mas Bayu. Ya, perkenalkan saya dengan Bayu. Nama lengkapnya sih Bayu Andalas, tapi biasa dipanggil Bayu. Saya saat ini dinasnya di Sekretariat Daerah, yaitu di Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah. Saya sekarang menjabat sebagai Kepala Subbak Perlengkapan dan Sarana Acara Pimpinan. Gitu Mas Adam, mungkin perkenalan singkatnya ya. Iya. Dari 2015 ya Mas? Dari 2015. Sebelumnya di mana Mas? Waktu baru masuk DKI Mas? Saya sih waktu itu awalnya pas masuk DKI di Dinas Perumahan ya. Dulu kita sama Mas Adam nih sering banget ada tektokan soal kerjaan ya, soal kita dulu sering bangun kantor kelurahan camat, ya, kantor lurah, kantor camat gitu ya. Kebetulan dulu pas awal masuk tuh saya ya tugasnya itu gitu untuk disebutkan saya backgroundnya arsitek ya. Backgroundnya arsitek. Terus ya ditugaskan ya saat itu ya sebagai arsitek ya, kita waktu itu bangun beberapa kantor lurah, kantor camat, dan perencanaannya itu ya kami yang handle waktu itu di Dinas Perumahan. Tapi sekarang sih kalau nggak salah tupoksi udah pindah ya ke Dinas Cipta Karya gitu. Jadi perumahan sekarang khusus nanganin rumah susun dan kawasan pemukiman. Iya. Gitu Mas Adam. Oke, siap. Berarti Mas Bayu memang backgroundnya arsitek. Sebelum jadi ASN pernah sebagai arsitek profesional atau gimana Mas? Saya dulu sebelum jadi ASN sih saya kerja di beberapa developer ya. Saya kerja di Bakri, di Margahayu Land dan sebagainya gitu, dan memang nggak kerja khusus di biro arsitek gitu sih nggak gitu. Tapi emang saya tuh hobi mendesain gitu. Jadi emang dari zaman dulu, dari zaman kuliah ya, itu sering banget ikut kompetisi lah, ikut bidding untuk proyek perencanaan dan sebagainya gitu Mas Adam. Tapi mungkin lebih ke real estate dan perumahan ya. Betul. Oke, terus masuk DKI tahun 2010 ya, satu angkatan kita ya. Satu angkatan. Iya. Ya. Mungkin saya mau nanya tentang hobi dan passionnya. Kalau saya perhatiin ini CV-nya Mas Bayu, hobinya kayaknya sekolah nih Mas Bayu nih. Enggak juga sih. Gimana Mas? Saya sih sebenarnya passion saya tuh ya satu tadi ya, saya seneng banget soal ada sesuatu yang berhubungan dengan hal desain gitu. Saya seneng merencanakan sesuatu gitu. Jadi ya itu kan desain tuh luas ya, maksudnya bisa aplikasinya tuh bisa ke bangunan gitu, ke fashion, mau ke apa aja gitu. Nah itu saya sih senang dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan desain gitu. Terus juga sekarang ini kita lihat realita aja gitu. Sekarang kita lagi menghadapi perubahan iklim yang cukup parah ya. Kita kan lihat berita tuh ya, banjir di mana-mana itu ya, sebenarnya itu kan juga dampak bahwa kita itu sebenarnya nggak begitu care sama lingkungan kita gitu. Makanya itu saya sekarang ya passionnya juga ke lingkungan sih. Saya seneng banget dan saya coba aplikasikan gitu yang saya sudah pelajari tentang
bagaimana kita melestarikan lingkungan gitu, dan gimana kita bisa bergaya hidup tidak ya zero waste lah gitu, seperti itu gitu. Ramah lingkungan gitu. Jadi itu sih passion saya sih sekarang, yang saya seneng hal-hal yang dua itu gitu, Mas Adam. Iya, Sohib Jakpus. Jadi Mas Bayu ini doktor dari ilmu lingkungan UI ya? Betul ya. betul. Disertasinya tentang apa, Mas Bayu? Saya kemarin disertasinya risetnya tentang bangunan ramah lingkungan sih. Memang fokus di situ. Fokus di situ gitu. Saya karena green building gitu ya, Mas ya? Iya, lebih ke green building. Tapi ya karena kita di pemerintahan ini sebenarnya cukup luas ya, jadi nggak cuma ngomong soal green building gitu, tapi juga perilaku kita udah green belum gitu. Jadi sebenarnya yang penting itu di bangunan ramah lingkungan ya perilaku pengguna gedungnya sendiri gitu. Di samping gedungnya yang mungkin udah manfaatin teknologi ataupun sumber daya yang ramah lingkungan gitu, tapi sebenarnya ya yang penting itu ya kitanya sendiri gitu, kita bisa berperilaku ramah lingkungan apa enggak gitu. Sahabat dengan bumi ya. Iya. Kalau S2-nya sebelum masuk DKI ya, Mas ya? Betul. Di mana, Mas? Saya waktu itu di Taiwan, saya ambil MBA ya waktu itu, Business Administration. Oke. Jadi ya itu belajar bisnis. MBA ya, bukan arsitektur atau urban planning, urban design enggak ya? Bukan, tapi fokusnya emang ke real estate sih. Oh, real estate. Real estate. Iya. 2007 sampai 2009. Betul. IP-nya 4 nih. Waduh. Kan main memang ini. Kemudian sekarang lanjut sekolah lagi, Mas? Ambil postdoktoral. Saya sih kebetulan dapat beasiswa dari pemerintah Amerika gitu, dari Fulbright Foundation. Ya intinya sih mereka mensupport riset lanjutan gitu. Dan kebetulan ini risetnya udah jalan, udah setahun ini kita riset bareng kampus di Amerika, itu namanya Duke University, itu di North Carolina itu. Nah itu ya kemarin karena kendala COVID juga ya, jadi saya itu baru bisa ke Amerika nanti bulan Januari sih, Mas. Rencana sih selama 3 bulan saya akan stay di sana gitu. Januari 2023. Jadi lanjutin riset yang udah kita jalanin dari sekarang itu ya, nanti finalnya nanti di 2023. Tapi objek risetnya di Indonesia ya? Objek risetnya di Indonesia gitu. Jadi saya mau rencananya membandingkan itu policy tentang yaitu tadi net zero waste, terus net zero carbon itu di mana, di Jakarta dan di kota-kota di Amerika gitu. Gitu Mas Adam. Jadi ya kita sih pengennya kita belajar lah. Kita tuh sebenarnya kota di belahan selatan bumi yang punya 10 juta orang, itu banyak banget di satu kota gitu. Jadi kemarin kita tuh harusnya udah emang world class city gitu. Jadi gimana sih yang kita harus belajar banyak. Tapi kita juga sebenarnya objek pembelajaran mereka juga gitu. Bagaimana kita bisa aware terhadap lingkungan kita gitu. Karena emang sekarang dunia itu ya juga lagi arahnya ke situ gitu. Kemarin sempat Tesla kan mau invest di sini, maju mundur ya, karena mereka aware gitu, karena kita nih ke arahnya mana sih gitu. Kita masih pro lingkungan apa hanya pro ekonomi gitu. Nah itu mereka yang sangat concern ke situ gitu. Makanya kita ya harus ke arah sana sih mau nggak mau gitu. Betul. Pembangunan yang berkelanjutan sekarang pembangunan berkelanjutan. Oke. Nah, sekilas kita bincang-bincang, Mas Bayu ini backgroundnya arsitek, kemudian ya ketertarikannya terutama pada bidang terutama lingkungan ya, yang kaitannya dengan lingkungan. Tapi tahu-tahu waktu itu saya dapat kabar seragam Korpri yang sekarang nih desainernya dari Mas Bayu. Itu gimana ceritanya tuh, Mas? Mungkin bisa berbagi. Ya sharing aja ya dulu. Sebenarnya tahun 2021 ya, waktu itu saya lihat pengumuman bahwa Dewan Pengurus Korpri Nasional tuh bikin sayembara gitu. Mereka akan merebranding seragam batik Korpri kita gitu. Nah, saya waktu itu awalnya sih nggak kepikiran ya mau ikut apa enggak gitu. Cuma
saya lihat gitu kok ini lucu juga ya, kayak udah berapa tahun ya, 10 tahun kita kayak nggak ganti motif ya, udah sempat ganti motif di tahun sejak kita masuk sih kayaknya masih udah yang itu ya Mas. Iya, makanya nah itu seperti pas saya lihat kayaknya lucu juga nih kok saya ikut gitu. Nah itu awalnya saya belum daftar ya, pas sambil di perjalanan oh ya coba deh kita ikut deh gitu. Nah itu saya coba pelajarin gitu, ini sebenarnya apa sih yang dimau oleh Korpri nih gitu. Apakah cuma sekedar desain, apa sekedar mau ganti motif atau apa gitu. Nah itu kan saya sih dari dulu kan seneng ya ikut sayembara, ikut itu gitu. Saya sih selalu poin yang saya tonjolkan solusi gitu. Solusi apa yang kita bisa dan tawarkan dan apa yang masalah apa sih sebenarnya mereka hadapin gitu. Makanya saya coba cari tahu, ternyata emang Korpri ini berulang tahun ya ke 50 ya, ke 50 tahun pada saat itu gitu. Dan oh berarti mereka ini mencari batik motif batik yang bisa menyimbolkan hal tersebut gitu. Nah kebetulan ya saya juga passionnya emang di lingkungan dan saya juga senang mendesain gitu. Makanya waktu kemarin tuh saya coba desain ya, ikut bidding sayembara itu, saya masukkan proposal. Nah itu kita waktu dikasih waktu cuma sebulan itu buat pembukaan itu dan minta masukan bidding sayembaranya. Nah itu saya coba desain gitu, saya coba nyari solusi gitu. Satu yang Korpri tadi 50 tahun ya, berarti kan 50 tahun itu erat kaitannya dengan warna emas gitu. Simbolnya ulang tahun emas gitu. Makanya waktu itu saya coba masuk ke situ, terus juga karena saya passionnya lingkungan ya, saya juga lihat gitu kekayaan budaya kita kan sangat kaya Indonesia itu ya. Kita punya berbagai budaya, kita punya berbagai sumber daya gitu. Makanya waktu kemarin tuh saya pas bidding sayembara itu saya masukkan unsur-unsur kearifan lokal itu gitu. Makanya kemarin pas bidding itu saya masukkan tema namanya Bumi Nusa Sagara gitu. Jadi bumi itu adalah bumi tempat kita berpijak gitu. Nusa itu ya kepulauan kita ya. Terus Sagara itu ya laut kita, laut yang ada di kita negara maritim ya, kita negara maritim yang ada di di negara kepulauan yang ada di daerah Archipelago gitu. Jadi seperti itulah gitu, saya coba kombinasikan, terus saya bikin motifnya. Jadi ini motifnya ini juga ada artinya semua gitu. Jadi gimana tuh maknanya apa? Nah, maknanya ini jadi kemarin tuh kita sempat bikin berapa mock up ya. Iya. Bikin jadi yang disayembarakan pertama ini ya desainnya yang seperti ini. Ya awalnya tuh seperti ini gitu. Jadi motifnya saya ambil motif, kita pun punya 5 nusa ya. Kita punya 5 pulau besar yang ada di Indonesia itu ya, pulau Sumatera gitu. Jadi saya ambil tuh motif-motif langgam dari masing-masing pulau. Jadi misalnya Sumatera itu punya khas yang rencong dan sebagainya itu. Nah itu kita masukkan. Itu Sumatera ya? Sumatera. Terus Jawa itu kan khas dengan motif batik kaunga ya, yang melambangkan kearifan dan kehambelannya orang Jawa gitu. Itu ada nih di motif Jawa, motif kaungnya itu, motif kaung di dasarnya gitu. Mungkin nggak begitu kelihatan ya di kamera ya. Jadi ini ada itu motif kaungnya ada gitu. Terus yang Kalimantan itu ada, kalau lihat ada motif tribal Dayak ya. Itu kayak tatonya orang Dayak gitu. Yang ada lingkaran-lingkarannya itu. Ya itu yang terus yang Sulawesi ada motif kepala kerbau, patedong. Terus sama Papua mungkin bisa lihat ada motif ekor burung cendrawasih. Nah itu juga jadi motif yang saya tonjolkan gitu buat daerah Papua. Jadi pokoknya motif ini tuh melambangkan budaya-budaya dari Nusantara gitu. Dan Nusantara itu terus juga ya saya padukan dengan ininya logonya Korpri gitu.
Dan ya warna emasnya itu ya melambangkan 50 tahun Korpri itu gitu. Jadi ya itulah, jadi kita coba menggali budaya lokal dari Indonesia gitu, dan kita coba terapkan di batik kita sekarang ini. Tapi kemudian gitu. mengalami penyesuaian ya Mas ya dengan yang Betul, sekarang. betul. Karena ya kita kan pas sambil itu kan kita, ini saya cerita dikit ya, pas pas saya masuk submisi sayembara itu kan ada penjurian dan sebagainya gitu. Dan waktu itu ada sekitar 200 pengrajin batik ya yang ikut itu. Saya juga nggak nyangka itu, wah pasti lihat ini kan nasional ya, pasti wah yang ikut pasti ya yang profesional lah gitu, udah menekuni batik dari, ya udah kita coba. Tapi ini ada penyesuaian desain ya Mas, dari yang awal sampai yang sekarang kita pakai ini ada perubahan ya? Baik, mungkin gini, saya coba ceritakan ya dari awal pas tadi kan ada penjurian ya, dari penjurian gitu. Saya juga lihat yang masukin tuh ada 200 lebih gitu, pengrajin batik dari seluruh Indonesia gitu ya. Saya nggak tahu yang profesional apa yang amatir pun ikut atau seperti apa gitu. Nah, saya juga nggak nyangka itu kalau waktu itu disaring ya, dari 200 jadi berapa? Disaring. Jadi dari 200 itu yang dipanggil ke final itu ada 5 pengrajin gitu. Dan dari 5 karya itu ya saya lihat tuh 5 apa 10 ya, nggak salah 5 deh ini, apa 10 terus ke 5 ya, pokoknya ada tinggal terus 5 besar terakhir. Itu saya lihat juga emang karyanya juga cukup baik ya. Saya juga nggak nyangka itu, kalau saya udah mikir masuk 5 besar aja dari 200 ini udah lumayan lah gitu. Udah lumayan, nggak berharap banyak gitu. Tapi ya pada saat pengumuman pemenang itu ya kaget juga gitu. Ternyata karya saya yang terpilih gitu, dan juri juga menyampaikan bahwa ternyata ini nggak hanya keputusan juri tapi ada juga voting gitu. Jadi waktu itu votingnya itu melibatkan 27.000 orang ya, waktu itu disebarkan oleh Dewan Juri gitu. Dan ya alhamdulillah karya saya juga yang votingnya paling favorit. Berapa gitu. suara Mas? Tahu nggak? Nggak tahu, pokoknya dari 27.000 mayoritas lah gitu, makanya ada dia. Saya ikut milih tuh Mas. Oh gitu, terima kasih. Terima kasih Mas Adam gitu. Jadi dari situlah saya ditetapkan jadi pemenang gitu, dan ternyata setelah jadi pemenang itu sampai produksi itu ternyata nggak simpel ya. Karena masih panjang perjalanan gitu, karena perjalanan. Jadi pada saat setelah pernyataan pemenang gitu, saya dikasih piagam dan sebagainya gitu. Nah, terus Dewan Korpri juga minta gitu, kita ini Mas sebagai penciptanya akan diusulkan ini dulu nih hak kekayaan intelektual gitu, sebagainya, haki gitu. Memang dari awal kan kita sudah melepaskan ya, maksudnya emang karena saya ikut sayembara ya itu tetap hak cipta hak cipta terpegang oleh Dewan Pengurus Korpri Nasional, saya sebagai pencipta gitu. Nah di perjalanan itu ternyata nggak mudah ya. Saya lihat ternyata Dewan Korpri juga menseleksi gitu, nanti kalau emang ini jadi diproduksi itu seperti apa gitu harus. Karena kan ngelihat ini kan disebarkan oleh seluruh ASN ya. Kalau kita tahu kan jumlah ASN kita ada hampir 4 juta, belum termasuk P3K dan pegawai BUMN, BUMD dan sebagainya gitu. Nah itu ternyata di perjalanan itu diperhitungkan gitu. Kalau saya lihat ya, maksudnya gimana nanti distribusinya, terus produksinya, produksi massal soalnya produksi massal, betul. Apakah untuk warna gitu, apakah bahan baku tersedia apa dan sebagainya gitu. Makanya dalam perjalanan itulah kita mengalami penyesuaian gitu. Makanya dari yang mungkin warnanya seperti yang kita lihat di ini, mungkin kalau di kamera nggak begitu kelihatan ini, yang aslinya sih agak birunya nanti agak lebih terang. Kita tunjukkan di layar yang gambar yang awal aja, ya, Mas. yang awal. Nah gitu, pokoknya kita inilah koordinasi dengan teman-teman di pengurus Korpri Nasional itu ya sampai akhirnya dapat desain yang terakhir yang ini gitu, maksudnya disesuaikan warnanya, terus jenis bahan untuk kainnya tuh yang gimana gitu, yang gampang distribusi dan bisa diproduksi massal gitu, dari Sabang sampai Merauke itu bisa. Dan kita juga ingin pro
UKM ya, maksudnya ini kan kita kemarin tuh pas 2021 baru banget recover dari COVID ya gitu. Iya. Jadi kita juga berharap ya ini juga bisa jadi trigger lah buat perekonomian nasional gitu. Makanya kemarin sih ya kita hitung-hitung nilai ekonominya ya lumayan juga ya. Maksudnya kalau emang Batik Korpri itu yang stakeholdernya banyak ya, nggak cuma produsen kain, tapi ternyata ada penjahit, ada perajin batik, terus ada pedagang yang ya eceran maupun yang retail gitu. Nah itu semua terlibat gitu dan itulah ternyata pertimbangan itu juga dijadikan bahan untuk melakukan revisi dan penyesuaian gitu. Makanya inilah yang hasil akhirnya gitu. Jadi ternyata juga pengusulannya itu nggak sederhana ya. Saya lihat dari pengurus Korpri nasional tuh mengusulkan ke presiden gitu. Pak Presiden kemarin menurunkan ke Pak Wapres dan akhirnya kemarin ada SK-nya dari Wakil Presiden ya bahwa yang ditetapkan bajunya itu motifnya yang seperti ini gitu. Dan kemarin tuh pas lagi rapat Rakernas ya, pas lagi rapat kerja nasional itu ditetapkan hasil keputusan Pak Wapres itu jadi keputusan Dewan Pengurus Korpri Nasional untuk mengganti motif bajunya. Jadi itulah ternyata panjang dari Benang Sayembara tuh nggak ujuk-ujuk langsung jadi. Ada tahapan-tahapannya gitu. Produksi massal. Betul. Iya, oke deh. Berikutnya gini Mas Bayu, tadi sempat disinggung jumlah ASN ini hampir tembus 4 juta dan mungkin kalau anggota Korpri ya lebih karena ada BUMN dan BUMD di sana gitu kan. Nah, pertanyaan saya, dapat royalti nggak Mas atas penggunaan desain ini Mas? Iya, tadi yang saya sampaikan gitu. Jadi ini bukan hasil karya yang saya harus dapat royalti, enggak, karena pada saat sayembara itu saya sudah serahkan gitu. Maksudnya ini untuk hak milik panitia gitu, panitia. Tapi di pencatatan hak kekayaan intelektual itu di Dirjen Haki itu tercatat saya sebagai pencipta gitu. Saya menjadi pencipta. Iya, udah keren sih Mas. Ya alhamdulillah banyak yang pakai ya. Iya. Terus berikutnya tentang suka duka sebagai ASN, sebagai anggota Korpri itu gimana Mas selama perjalanan karir sejauh ini? Kita udah di ASN 10 tahun ya, 10 tahunan ya. Suka dukanya ya banyak sukanya sih daripada dukanya ya. Iya. Ya kita sih seneng gitu. Saya dulu kan kita kerja di swasta gitu, tau lah kalau di swasta kita mau berperan serta dalam pembangunan itu kita juga ngelihat kan, kan kita dulu persepsinya kalau pemerintah tuh ya gimana lah gitu, kok kayaknya banyakan negatifnya gitu daripada positifnya gitu. Nah tapi ternyata pas kita masuk ke dalam pemerintahan, nah kita bisa mengubah hal-hal yang tadi kita anggap negatif itu jadi positif gitu. Nah itu tantangannya lah sebagai ASN gitu. Nah itu saya rasa sukanya di situ, saya bisa lebih berperan serta gitu, bisa membantu masyarakat gitu. Kalau dulu yang saya pola pikir saya tuh saya selalu dipersulit gitu kalau menerima layanan dari birokrasi seperti apa ya. Itulah di posisi itu kita sekarang ada di posisi yang melayani gitu ya, kita ya harus peka, harus tanggap gitu untuk melayani yang lebih baik lagi. Itu jadi sih bagian dari perubahan. Oke, dan memang ya kalau dilihat perjalanan Mas Bayu sejauh ini ya memang cukup bisa dikatakan sebagai salah satu PNS DKI yang inspiratif sih Mas. Terima kasih Mas Salah Adam satunya juga. tadi balik ke soal ini lagi Mas, sorry ya kelewat tadi soal pakaian Korpri ini. Emang Mas Bayu tuh ada ya tadi backgroundnya kan arsitek, emang sebelumnya pernah mendesain motif batik kah atau apa gitu? Karena tadi kan disebut saingannya rata-rata perajin batik ya. Iya. Gimana Mas bisa kok kepikiran gitu mendesain kain batik? Ya sebenarnya ini sih ya karena passion saya di desain tadi ya. Karena kan yang desain itu tadi saya sampaikan luas kan, nggak cuma desain bangunan arsitektur atau apa gitu. Desain itu luas gitu. Tapi yang satu saya pelajari sampai sekarang itu yang
semua desain tuh harus ada konsep gitu. Oke. Jadi apapun itu gitu, kita mendesain ya, desain bangunan, desain baju, apa desain motif baju atau yang dikenakan orang lain gitu. Nah itu kan semua itu harus memberikan konsep dan solusi buat yang menggunakan karya kita gitu. Jadi makanya ini salah satu ini aja sih, maksudnya apa ya? Apa ya enaknya ngomongnya apa dia sebagai pelampiasan aja, aktualisasi lah, aktualisasi dari saya gitu yang hobi mendesain, bisa mengaplikasikan dalam suatu hal yang baru gitu. Ini juga saya desain baju nih baru sesuatu yang baru baru kali ini gitu. Ya dulunya kan suka desain bangunan gitu. Iya, wajar kalau arsitek apa desain bangunan wajar gitu. Arsitek bikin motif seragam gitu kan luar biasa. Iya, itu sih Mas, yang penting itu ya konsep itu yang kita bisa tawarkan gitu, dan konsep itu jadi solusi, ya itulah yang hal utama yang akan digunakan oleh orang lain gitu. Mungkin itu sih Mas. Oke. Kedengarannya sih simple ya, hanya konsep gitu. Tapi kalau menurut saya sih ya memang berarti harus punya imajinasi, punya kreativitas dan punya skill Mas. Kalau konsep doang sih saya pikir nggak bakalan jadi kayak gitu juga gitu ya. Oke deh. Terus sekarang tentang Korpi lagi Mas. Korpi usianya berarti sekarang sudah 51. Yang satu ya? 51 ya? Ya intinya soal Korpi dan ASN di masa depan gimana menurut Mas Bayu nih? Nah itu dia, saya waktu itu juga pada saat saya juga sampaikan ke Dewan Juri gitu. Korpi ini sebenarnya yang dilayani siapa sih gitu? Yang dilayani kita tahu kita itu lagi dalam tahap menuju bonus demografi ya di tahun 2030-an. Jadi di mana yang kita layan tuh banyak kan tuh yang usia generasi Z lah sampai ke gen. Nah itu berarti kan lebih ke anak muda gitu. Dan sedangkan sekarang nih ya jomplang ya kita. Sekarang malah usia ASN kita tuh rata-rata malah senior posisinya gitu. Begitu ya. Ada gap gitu, ada gap yang sangat jauh gitu antara yang dilayani dan yang melayani gitu. Nah, gimana sih cara menjembatani gap ini gitu. Nah, itulah menurut saya sih ya gimana kita bisa mendevelop sumber daya manusia kita gitu. Ya salah satunya ini kita pengen lebih kekinian lah. Maksudnya walaupun usia agak berbeda jauh gitu, tapi ya kita juga penampilan boleh dong ngikutin generasi Z ini gitu. Jadi itulah gimana sih kita bisa beradaptasi intinya sih. Jadi nggak peduli itu hanya soal angka lah, soal umur gitu, tapi gimana kita bisa beradaptasi, ya kita bisa melayani dengan lebih baik lagi. Itu aja sih intinya sih menurut saya. Itu Mas, tantangannya di situ juga. Tantangannya di situ ya berarti ya terutama bagi para ASN muda ya dimanapun berada, kita dihadapkan pada tantangan untuk tadi menjadi agen perubahan. Betul. Untuk menghadirkan wajah baru Korpi dalam memberi pelayanan. Betul, dan inovasi itu ya sangat dibutuhkan lah gitu dalam segala aspek ya. Oke. Berikutnya rencana ke depan Mas Bayu apa nih Mas? Rencananya apa ya? Ada mungkin mau ikut desain lagi atau mau mungkin saat ini masih fokus sama penelitian ya. Penelitiannya. Iya, rencana ke depan sih ya saya sih tetap berusaha ya tadi yang Mas sampaikan, aktualisasi lah pokoknya segala sesuatu yang kita laksanakan, yang kita jalani saat ini gitu ya, kita berusaha lebih baik lagi. Itu aja sih saya. Jadi kan kita juga ASN siap ya ditempatin di mana aja, kan kita nggak tahu besok. Betul. Kita kan dulu mana kepikiran ya Mas Adam kan dulu di pemerintahan pas sekarang kita pernah ketemu, sekarang jadi Kominfo gitu. Saya juga dulu nanganin gedung, sekarang jadi nanganin pimpinan gitu. Jadi ya udah pokoknya kita harus siap di mana aja, dan dimanapun kita berada ya inovasi dan aktualisasi itu penting gitu. Menurut saya itu. Oke, siap. Makasih banyak Mas Bayu. Sama-sama Mas Adam, sukses terus nih teman-teman Jakarta Pusat. Sahabat Jakpus, demikian tadi bincang-bincang kita dengan Mas Bayu Andalas yang mendesain seragam Korpi saat ini. Dari bincang-bincang singkat tadi banyak hal yang kita dapatkan
terutama buat teman-teman ASN dimanapun berada, bahwa sebagai ASN kita harus siap ditempatkan dimanapun, kita berikan yang terbaik. Memberikan yang terbaik, melakukan inovasi, dan melakukan aktualisasi diri. Demikian J-Podcast kali ini. Tetap pantengin terus perbincangan kita dengan narasumber lain di episode-episode berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat.